Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Nia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan atau kita akan sama-sama menganalisis mengenai transaksi pada perusahaan dagang. Nah, sebelum teman-teman melanjutkan video ini, teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu untuk soal dan jawabannya di kolom deskripsi. Nah, di situ jawabannya ada jawaban yang full dengan jawabannya dan ada jawaban yang hanya tabelnya aja. Nah, di situ manfaatnya atau kemudahannya teman-teman bisa langsung mengisi saja karena sudah disiapkan gitu tabelnya. Seperti itu. Lalu Ibu harapkan juga teman-teman sebelum mengerjakan atau sebelum mengikuti video ini sampai akhir, Ibu harapkan teman-teman bisa memahami soalnya terlebih dahulu, pahami dan mengerti terlebih dahulu mengenai soalnya. Seperti itu. Nah, untuk soalnya Ibu akan bahas sedikit ya, sedikit saja mengenai soalnya. Baik. Nah, di sini yaitu ada identitas perusahaan soalnya ya. Identitas perusahaannya itu nama perusahaannya adalah PT Goodwill. Lalu PT Goodwill ini adalah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan sepeda yang terdiri dari dua jenis, yaitu ada mountain bike dan all-terrain bike. Nah, di sini ada kebijakan-kebijakannya. Lalu di sini ada penilaian persediaan barang akhirnya, yaitu menggunakan metode FIFO, first in first out. Lalu untuk pengeluaran kas, jika pengeluaran kas di atas 2 juta, maka cek yang didukung dengan bukti pengeluaran kas atau perintah atau penarikan cek. Jadi untuk yang pengeluaran di atas 2 juta itu kita tuliskan dalam pengeluaran kas. Untuk yang pengeluarannya di bawah 2 juta, maka itu kita gunakan dengan dana kas kecil. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tersedia neraca saldo. Lalu di situ juga ada daftar pelanggan dan saldo piutang usahanya. Lalu ada daftar pemasok dan saldo utang usaha. Lalu juga ada daftar persediaan barang dagang. Lalu ada aktiva tetap. Nah, baik. Kita lanjut aja ke soal yang pertama ya. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ada kita sama-sama analisis ya. Untuk soal yang pertama, yaitu ada bukti kas keluar. Ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada CV Teknika. Nah, di sini jumlah yang dibayarkan adalah 24.750.000. Keterangannya adalah pembayaran sewa peralatan untuk 1 tahun dengan menggunakan cek Bank BJB nomor sekian. Nah, teman-teman, di sini diibaratkannya kita untuk menganalisis soal ini, diibaratkan teman-teman itu bekerja gitu di perusahaan PT Goodwill ini dan kita harus mencatat semua transaksi yang terjadi pada perusahaan ini. Nah, di sini kan kita mengeluarkan uang, PT Goodwill mengeluarkan uang untuk pembayaran sewa peralatan. Berarti di sini termasuknya atau alur penyelesaian atau dicatatnya yaitu dicatat dengan jurnal pengeluaran kas. Karena kita mengeluarkan uang dari kas kita untuk pembayaran sewa peralatan. Berarti kita jurnal di pengeluaran kas. Jadi semua yang transaksi yang pengeluarannya secara tunai kita tuliskan pada jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk pencatatan jurnal pengeluaran kas adalah seperti ini. Nah, ini tabelnya. Nah, ada tanggal. Nah, tanggal di sini kita tuliskan tanggal keluarnya bukti kas keluar ini, itu tanggal 1 Desember. Kita tulis tanggal 1 Desember 2016. Dokumen numbernya kita lihat itu yang BKK nomor. Kita tuliskan di situ BKK 12/01. Untuk deskripsinya yaitu pembayaran sewa peralatan, ada post ref, lalu ada debit. Nah, debit di sini ada akun payable. Nah, akun payable di sini kita mencatatnya ketika melakukan pelunasan hutang. Nah, untuk yang other, ini kita mencatat ketika melakukan pembelian secara tunai. Pembelian secara tunai. Seperti itu. Nah, untuk yang ini yaitu kita tulis pada other, yaitu akun number. Nah, akun number di sini kita gunakan karena di sini pembayaran sewa peralatan, maka yang digunakan akunnya di sini adalah 1/180. Nah, 1/80 di sini adalah prepaid brand. Teman-teman bisa lihat pada daftar akun perusahaan. Dengan ambangnya yaitu 24.750.000. Lalu pada kreditnya kita tuliskan
Karena ini menggunakan cek Bank BJB, teman-teman bisa tuliskan pada cash in bank yaitu 24.750.000. Seperti itu. Ini untuk dokumen yang pertama. Lalu di sini ada dokumen yang kedua. Nah, dokumen yang kedua ini adalah bukti kas keluar yang dibayarkan kepada BJB. Jumlah yang dibayarkan adalah Rp32.600.000. Keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan yang terutang bulan November dengan menggunakan cek Bank BJB. Nah, jadi alur penyelesaiannya untuk ini, karena kita mengeluarkan uang kembali, berarti kita tuliskan pada jurnal pengeluaran kas lagi. Nah, jurnal pengeluaran kas. Yang pertama yaitu ada tanggal. Kita tuliskan tanggalnya yaitu tanggal 1 Desember. Dokumen numbernya yaitu BKK 1202. Keterangannya yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, di sini kita isi pada other, yaitu pada akun nomor. Nah, akun nomor di sini adalah 2120. Nah, 2120 ini adalah accrued expense dengan amount Rp32.600.000. Lalu pada kreditnya, teman-teman bisa isi pada cash in bank-nya Rp32.600.000. Seperti itu, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke dokumen yang ketiga. Nah, di sini ada PT Rinda Usaha memberikan faktur penjualan kepada PT Goodwill. Nah, di sini ada faktur penjualan. Nah, faktur penjualan di sini itu adalah bukti transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Kayak gitu. Nah, jadi kita ini membeli barang gitu ya kepada PT Rindo ini secara kredit. Ada 2 barang yang kita beli, yaitu ada mountain bike 36 unit dengan harga per unitnya 4.300.000. Lalu ada all-terrain bike dengan jumlah yang kita beli adalah 42 unit dengan harga per unitnya adalah 3.400.000. Nah, di situ ada total penjualannya yaitu 297.600.000. PPN-nya yaitu ada 29.760.000 dan utang dagangnya totalnya adalah Rp327.360.000. Nah, untuk transaksi ini kita analisis nih ya, kita analisis bersama-sama. Pertama, kita membeli barang dagang itu secara kredit. Nah, untuk penulisannya atau pencatatannya kita tuliskan pada jurnal pembelian. Karena di jurnal pembelian ini menuliskan semua jenis transaksi yang dibeli secara kredit. Kayak gitu. Terus setelah kita tuliskan di jurnal pembelian, kita juga mencatatnya pada buku pembantu utang. Kenapa pada buku pembantu utang? Ketika kita membeli secara kredit, berarti kan utang kita itu bertambah gitu ya. Berarti kita harus tulis juga di buku pembantu utang. Lalu yang ketiga, kita posting ke kartu persediaan. Kenapa ke kartu persediaan? Karena ketika ada barang yang kita beli atau yang barang kita jual, pasti kita tuh harus memposting ke kartu persediaan untuk mengetahui berapa sih jumlah yang ada persediaan kita di gudang, kayak gitu. Nah, untuk yang pertama, yaitu jurnal pembelian. Nah, ini purchase journal. Nah, ini adalah tabel penulisan jurnal pembelian. Di sini ada tanggal. Tanggal di sini kita tuliskan tanggal 2. Karena ini dikeluarkannya tanggal 2 Desember 2016. Dokumen nomornya yaitu yang nomor faktur yang FRU-02-12 yang itu. Untuk description-nya kita tuliskan nama perusahaannya aja ya. Jadi kita tulis di sini adalah PT Rindo Usaha. Lalu di sini ada di bagian debit dan kredit. Debit itu ada merchandise inventory. Lalu ada VAT-in. Dan yang terakhir yaitu ada others. Nah, untuk yang masuk ke merchandise inventory di sini nominalnya yang mana nih ya? Nah, nominalnya ini kita tuliskan dari total penjualan, kita tuliskan ke merchandise inventory. Dan untuk yang VAT-in-nya itu kita tinggal pindahkan saja yang PPN-nya yaitu 29.760.000. Nah, untuk others ini jadi
semua jenis transaksi selain untuk persediaan barang dagang gitu ya, itu kita tulis di others kayak gitu. Terus di kreditnya yaitu ada akun payable dan others, itu sama ya. Nah, akun payable di sini sama aja, kita tinggal tuliskan utang dagangnya, total utang dagangnya ini berapa. Sudah ada yaitu yang 327.360.000 rupiah, seperti itu. Ini untuk jurnal pembelian. Nah, setelah jurnal pembelian, kita yang kedua yaitu buku pembantu utang. Nah, untuk pembantu utang ini ada akun payable subsidiary ledgers. Nah, di sini ada tanggal. Tanggal pertama itu ada tanggal 1 ya. Itu description-nya balance. Nah, itu kenapa ada balance dengan totalnya 168.960.000 di kredit. Nah, teman-teman untuk yang pertama ini, teman-teman bisa lihat di soal. Di soal itu udah dicantumkan di daftarnya. Coba teman-teman buka lagi untuk soalnya. Nah, di sini kan kita lagi lihat yang PT Rindo Usaha. Nah, PT Rindo Usaha ini teman-teman tinggal lihat di daftar ini pemasok saldo utang usaha. Nah, di situ ada, kita lihat yang PT Rindo Usaha, di situ udah ada balance-nya 168.960. Kita udah punya gitu catatan untuk utangnya. Nah, kita tinggal pindahkan saja ke sini. Nah, sudah itu baru kita tuliskan transaksi yang terjadi pada transaksi yang ini yang baru. Kita tuliskan. Untuk description-nya di sini kenapa PJ1? Nah, kita lihat di yang jurnal pembelian. Nah, ini di sini tuh ada PJ1. Nah, tinggal kita pindahkan aja di description-nya tulisannya PJ1. Nah, untuk ininya yaitu ada akun debit, kredit, dan balance-nya di debit. Karena ini kita lihat ya di jurnal pembeliannya. Di sini akun payable-nya dikreditkan. Tinggal kita pindahkan aja di kredit ini, kita pindahkan ke sini. Jadinya 327.360.000 di kredit. Nah, sudah ini tinggal kita ini kan apa? Tinggal kita tambahkan karena sama-sama kita melakukan utang lagi gitu ya. Berarti tinggal kita tambahkan aja yang utang sebelumnya, yaitu yang 168.960.000 kita tambahkan dengan yang baru transaksi yang sekarang. Jadi totalnya adalah 496.320.000 rupiah. Nah, ini maaf ya, di sini ada kesalahan. Ini harusnya panahnya yang akun payable ini harusnya ke kredit yang 327.360.000 ke sini. Ini ininya salah panahnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita menulis di jurnal pembelian, buku pembantu utang, dan selanjutnya kita posting ke kartu persediaan nih. Nah, ini adalah penulisan untuk kartu persediaan, kartu stok. Nah, di sini kan barang yang dibeli itu ada dua ya, ada mountain bike dan all terrain bike. Kita fokus tuh ke satu. Untuk yang mountain bike, ini membeli dengan 36 unit dengan harga satunya 4.300.000. Nah, di sini sama ada tanggal, kita masukkan tanggal 1 dan transaksi hari ini terjadi tanggal 2. Di sini tanggal satunya udah ada nih. Kok udah ada ya gitu di yang bagian di sini ya, saya jelasin dulu sebelumnya. Di sini ada purchase, pembelian. Jadi jenis transaksi yang kita beli, kita tulis di purchase di sini. Lalu setelah itu di sini ada sold. Sold itu ketika barang kita itu habis terjual, kita sold di sini. Kayak gitu. Terus di sini ada balance. Nah, balance di sini total dari ya pertambahan atau pengurangan dari purchase sama sold ini. Seperti itu. Baik, ini yang pertama. Teman-teman ini udah ada ya di soal. Jadi teman-teman tinggal lihat aja di daftar di soal ada daftar ininya, daftar stok di gudangnya atau daftar persediaannya itu udah ada. Nah, untuk yang mountain bike ini udah ada sebelumnya 14 unit. Di 14 unit dengan harga per unitnya 4.200.000. Nah, untuk yang sekarang kita masukkan karena kita membeli. Berarti kita tulis di kolom yang purchase.
tulis kita membeli dengan 36 unit dengan harga per unitnya 4.300.000, tinggal kita totalkan, berarti 36 ini dikali 4.300.000 yaitu 154.800.000 rupiah. Sudah. Lalu di bagian balance-nya tinggal kita pindahkan nih sebelumnya. Yang 14 unit ini kita turunkan dulu, pindahkan. Unitnya juga kita tinggal pindahkan, totalnya juga. Nah yang baru ini juga kita tinggal pindahkan. 36 unit, 4.300.000 dengan total 154.800.000 rupiah. Seperti itu. Nah ini untuk yang mountain bike. Selanjutnya kita ke yang all-terrain bike, pembelian barang yang kedua, all-terrain bike dengan jumlah 42 unit dengan harga per unitnya Rp3.400.000. Nah, sama caranya seperti tadi, seperti yang mountain bike. Di sini juga udah ada ya tanggal satunya. Sama, kalian lihat di kartu persediaan barang dagangnya udah ada di soal. Nah, untuk yang all-terrain ini udah ada 17 unit sebelumnya dengan harga per unitnya Rp3.300.000. Dengan total Rp56.100.000. Nah, untuk yang tanggal 2 ini, transaksi tanggal 2 ini, dibeli 42 unit. Kita pindahkan 42 unit di purchase, karena kita membeli. Lalu harga persatuannya Rp3.400.000, lalu kita totalkan, dikalikan, menjadi Rp142.800.000. Untuk di akun sold, kita nggak usah isi, karena kita tidak menjual. Nah, untuk di balance-nya, tinggal kita pindahkan saja yang sebelumnya, yang 7 unit dengan harga Rp3.300.000 kita pindahkan. Lalu yang terbaru juga kita tinggal pindahkan 42 unit dengan harga per unitnya Rp3.400.000, total Rp142.800.000. Seperti itu. Ini untuk dokumen yang ketiga. Selanjutnya, kita menuju ke dokumen yang keempat. Nah, di sini ada bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar di sini yaitu yang dibayarkan kepada PT Pasteur Mobil. Nah, keterangannya yaitu pembelian secara tunai kendaraan operasional seharga 240 juta dengan cek BJB nomor 2354. Kendaraan disusutkan selama 8 tahun. Nah, di sini nominalnya yaitu 240 juta. Nah, berarti bagaimana nih alur pencatatannya? Nah, karena ini melakukan pembelian secara tunai, maka kita catat di jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas saja. Seperti itu. Di sini tabelnya udah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, di sini tinggal tanggal. Kita pindahkan tanggalnya, tanggal 3 Desember. Lalu nomor dokumennya tinggal kita pindahkan yang BKK 12-03. Description-nya kita tinggal inikan aja, tulis aja pembelian kendaraan. Kayak gitu, kendaraan misalnya seperti itu. Terus di sini kita tuliskan di other, yaitu nominalnya amonnya yaitu 240 juta rupiah. Nah, lalu di akun nomornya, di situ kenapa 1/340? Teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa lihat di daftar akun perusahaannya. Nah, di situ adalah 1/340 di sini adalah automobile. Jadi di sini tuh kendaraannya termasuk ke sini. Seperti itu. Terus di kreditnya yaitu ada cash in bank karena dibayarkan dengan cek BJB. Kita tuliskan juga di sini. Seperti itu. Cukup simpel ya untuk jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas dokumen yang kelima. Nah, di sini ada bukti kas masuk yang diterima dari CV Rai. Nah, jumlah yang diterimanya adalah 160.050.000 rupiah. Dengan keterangannya yaitu diterima pelunasan dari CV Rai atas penjualan kredit tanggal 25 November 2016 setelah potongan 3% dengan cek BRI nomor sekian. Nah, teman-teman, kita analisis bareng-bareng. Yang pertama, kita menerima uang dari CV Rai atas pelunasan piutangnya yang dulu. Berarti kan kita menerima kas dong. Nah, berarti kita tulis pencatatannya yaitu di
jurnal penerimaan kas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga tuliskan di buku pembantu piutang. Kenapa kita tuliskan di buku pembantu piutang? Karena teman-teman, jadi si Vira ini kan memiliki piutang sebelumnya dan dibayarkan ke kita. Nah, berarti kan buku pembantu piutang ini juga akan berubah gitu ya. Seperti itu. Baik, kita langsung aja ke yang pertama. Yaitu yang pertama adalah pencatatan jurnal penerimaan kas. Cash Receipts Journal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ada tanggal. Lalu ada dokumen, tanggalnya sama ya, tanggal 5 kita tuliskan. Dokumennya, nomor dokumennya yaitu yang BKM 12-01, lalu ada deskripsinya, kita tuliskan nama perusahaannya. Lalu di debit, ini ada cash in bank dan others. Nah, cash in bank di sini kita tuliskan saja yang nominal 160.050.000 rupiah ini kita tuliskan di sana. Lalu di others-nya kita tuliskan di jumlahnya itu adalah 4 juta. Nah, lalu di akun nomornya itu yang other itu 4-120. Kita lihat di daftar akun perusahaan ini. Nah, 4120 ini itu adalah sales diskon. Jadi, nominal yang 4.950.000 ini dari mana? Dari dia potongannya berapa? Dari potongannya. Kan di sini yang 160.050.000 ini setelah potongan. Itu nominal setelah potongan. Berarti potongannya yaitu sebesar 4.950.000 rupiah. Seperti itu. Lalu di kreditnya ada akun receivable dan other. Nah, untuk akun receivable ini kita isikan saja dengan 165 juta rupiah. Tinggal kita tambahkan dari cash in bank ini dengan amount-nya. Seperti itu. Ini untuk jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, kita tulis pencatatan di buku pembantu piutang. Nah, ini yang atasnya. Nah, di sini ada, untuk buku pembantu piutang, ini selalu kita pisahkan ya, misalnya sesuai gini. Kalau misalnya Sivirai, kita tulis saja dia khusus Sivirai. Kayak gitu. Dan untuk yang lainnya kita pisahkan. Seperti itu. Di sini kita, customer-nya kita tulis, yaitu Sivirai. Tanggalnya, tanggal 1, balance, di sini udah ada nih 165 juta. Nah, ini dari mana 165 juta? Nah, teman-teman bisa lihat dari daftar pelanggan dan saldo piutang yang udah ada di soal. Kita tinggal pindahkan saja ke sini, karena sebelumnya dia sudah memiliki piutang, kayak gitu. Lalu, untuk transaksi yang ini kita tuliskan, yaitu tanggal 31 dengan deskripsinya CRJ. Nah, ini CRJ dari mana? Teman-teman bisa lihat di jurnal penerimaan kas itu di atas tabelnya ya. Di situ ada page CRJ1. Nah, itu adalah kita tuliskan di deskripsinya. Lalu ada post-ref, debit, kredit, dan ada balance. Nah, di sini kita tuliskan di kredit. Kenapa di kredit? Karena dia sudah melakukan pembayaran. Nominalnya yang 165 juta rupiah, bukan yang 165 juta rupiah, bukan yang 160 juta 50 ribu rupiah, bukan yang itu. Karena yang itu tuh adalah setelah adanya potongan. Kita gunakan yang ditulis di sini yang dibayarkan dengan potongan, itu 165 juta rupiah. Seperti itu. Lalu kita tinggal jumlahkan deh yang 165 juta rupiah kita kurangi dengan 165 juta rupiah. Berarti sudah 0. Seperti itu. Kenapa dikurangi? Soalnya di sini kan debit dan kredit. Awalnya dia punya utang lalu dia membayarkan. Seperti itu. Nah, ini untuk dokumen yang keenam. Dokumen yang keenam yaitu di sini ada bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar dibayarkan kepada PT Rindo Usaha. Jumlah besarannya yaitu 168.960.000 rupiah. Keterangannya adalah pelunasan hutang dagang atas pembelian kredit
pada tanggal 7 November 2016 dengan faktur sekian dengan menggunakan cek BJB nomor sekian. Nah, di sini berarti kita membayarkan pelunasan hutang dagang atas pembelian kita pada tanggal 7. Nah, di sini kita analisis alur pencatatannya. Karena pertama kita membayarkan atas transaksi pembelian kredit kita yang dulu gitu. Nah, jadi kita tuliskan yang pertama yaitu di jurnal pengeluaran kas. Setelah itu, kita tuliskan juga di jurnal pembantu utang. Kenapa kita tuliskan juga di jurnal pembantu utang? Karena teman-teman kan utang kita berkurang ya. Karena sudah kita bayarkan. Sebenarnya misalnya kita punya utang, kita bayarkan. Nah, pasti itu akan berkurang di jurnal pembantu utang. Langsung aja kita ke catatan yang pertama, yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, ini gambar tabelnya. Di sini ada tanggal kita isi yaitu tanggal 6 Desember, dokumen numbernya yaitu yang BKK 12-04, description-nya biasa kita tuliskan nama perusahaannya yaitu PT Rindo Usaha. Di debit di sini ada akun payable dan other. Lalu di akun payable karena kita melakukan pelunasan pembayaran gitu ya atas transaksi sebelumnya, kita tulis di sini nominalnya di akun payable ini dengan Rp168.960.000. Seperti itu. Lalu untuk yang di kreditnya, kita juga tuliskan di bagian cash in bank karena dengan menggunakan cek BJB. Kita tuliskan juga Rp168.960.000. Cukup simpel ya untuk jurnal pengeluaran kas. Nah, lalu pencatatan yang kedua yaitu dengan jurnal pembantu utang. Nah, untuk jurnal pembantu utang sama jurnal pembantu utang, jurnal pembantu piutang, kita tuliskannya tuh per perusahaannya gini. Per perusahaan, tidak disatukan dengan perusahaan yang lain. Misalnya ini tadi kan perusahaan Rindo Usaha, kita tuliskan saja buku pembantu PT perusahaan Rindo Usaha kayak gitu. Nah, di sini ada customer. Customer-nya yaitu adalah PT Rindo Usaha. Lalu tanggalnya, di sini tanggal itu tanggal 1 balance sudah ada. 168.960.000 rupiah. Nah, ini dari mana? Kok udah ada? Nah, teman-teman bisa lihat di soal. Di situ sudah ada tabel tentang tabel utang perusahaannya. Teman-teman ya lihat ya di soalnya udah ada. Tinggal kita pindahkan. Lalu kita tulis nih transaksi yang terjadi pada dokumen ini, yaitu kita tuliskan tanggal 31, lalu description-nya itu CPJ1, itu dari mana? Nah, itu dari jurnal pengeluaran kas. Di situ ada page CPJ1, kita pindahkan keterangannya. Lalu di sini untuk utangnya kita kan berkurang dong. Nah, karena kita sudah membayarkan utang kita, berarti kita tuliskan di debit nominalnya yaitu Rp168.960.000. Setelah ini kita jumlahkan di yang balance, yaitu tinggal kita kurangi saja yang kita sebelumnya memiliki hutang pada PT Rindo Usaha ini 160 juta. 168.960.000 ini kita kurangi dengan yang kita bayarkan pada transaksi ini yaitu 168.960, yaitu hasilnya adalah 0. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke dokumen yang ketujuh. Nah, dokumen ketujuh ini ada faktur penjualan yang diberikan kepada si Vikala. Nah, berarti di sini si Vikala ini kita berhasil menjual gitu kepada si Vikala dengan secara kredit, karena faktur penjualannya ada bukti transaksi pembelian secara kredit. Nah, di sini ada barang-barang yang dibeli yaitu ada mountain bike dan all-terrain bike. Ada total penjualan, PPN dan piutang usaha. Nah, karena kita menjual, berarti pencatatan yang pertama kita tulis di jurnal penjualan. Setelah itu, yang kedua kita tulis pada buku pembantu piutang. Setelah itu, tahap yang ketiga kita tulis pada kartu persediaan. Karena kenapa kita tulis pada kartu persediaan? Karena kita mengeluarkan barang,
menjual barang, berarti kan barang kita yang di gudang berkurang. Itu bakal berpengaruh seperti itu. Nah, baik, kita ke tahap yang pertama, yaitu pencatatan pada jurnal penjualan, atau sales journal. Di sini ada tanggalnya tertulis tanggal 7 Desember, dokumennya itu FGW 1201 dengan deskripsi nama perusahaan, yaitu Civikala, ada post-ref, lalu ada debit. Nah, di debit ini ada akun receivable. Akun receivable kita pindahkan nominal piutang dagang, yaitu yang Rp178.750.000 kita pindahkan. Lalu ada cost of goods sold. Nah, cost of goods sold ini kita bisa hitung atau kita bisa lihat dari kartu persediaan. Berarti kita lewati dulu. Lalu di sini ada di kreditnya, ada penjualan. Penjualan kita pindahkan nominal yang total penjualan Rp162.500.000. Fat out-nya yaitu Rp16.250.000. Merchandise inventory-nya sama, kita lihat di kartu persediaan. Nanti kita lewati dulu. Nanti kita balik lagi ke sini. Tahap yang kedua yaitu buku pembantu piutang. Nah, untuk buku pembantu piutang, di sini customer-nya terus Civikala. Pembantu piutang kita pisahkan ya, karena untuk buku pembantu piutang, buku pembantu utang itu selalu dipisahkan per perusahaan gitu. Nah, di sini ada customer-nya itu Civikala. Nah, untuk di sini ada tanggalnya di sini ada tanggal 1, deskripsinya balance, dan terus ada 110 juta rupiah di bagian balance di debit. Nah, itu dapat dari mana? Nah, ini sudah ada di soal, itu sudah ada di daftar piutang perusahaan. Di soal udah ada daftar piutang perusahaan yang Civikala. Nah, ini udah ada, tinggal kita pindahkan. Lalu pada transaksi yang sekarang, karena ini ya kita tuliskan tanggalnya tanggal 31, tanggal 31, deskripsinya yaitu SJ1 kita dapat dari mana? Lihat dari jurnal penjualan. Di situ ada SJ1, kita pindahkan. Lalu karena kita menjual kepada Civikala secara kredit, berarti piutang kita bertambah dong. Nah, secara bertambah kita tulis di bagian kredit. Jadi bagian debit, sorry. Kalau piutang kita bertambah, kita tulis di bagian debit. Nah, di bagian debit nominalnya adalah Rp178.750.000. Untuk bagian balance-nya, teman-teman tinggal menambahkan saja yang piutang sebelumnya yang udah ada 110 juta ditambahkan dengan piutang pada dokumen ini atau pada transaksi ini menjadi Rp288.750.000. Ini untuk pencatatan buku pembantu piutang. Selanjutnya kita tulis pada kartu persediaan. Nah, untuk kartu persediaan kita fokus dulu ke barang mountain bike yang dibeli dengan 16 unit dengan harga per unitnya 5.375. Berarti yang mountain bike ini dibeli 16 unit. Nah, kita tulis pada tanggal 7. Lalu kita isi pada bagian sold karena kita menjual. Nah, dibelinya itu adalah 16 unit. Sebelum kita menulis di bagian sold ini, teman-teman lihat dulu. Persediaan kita di gudang ada berapa unit. Nah, teman-teman untuk melihat persediaan, teman-teman lihat di bagian balance. Nah, di situ di bagian balance, persediaan kita yang tanggal 2, yaitu tanggal sebelumnya, ada 14 unit dan dengan 36 unit. 14 unit harganya 4.200.000, yang 36 unit 4.300.000. Ini beda ya, berarti kita punya persediaan di gudang itu 14 unit dan 36 unit. Karena ini membeli 16 unit, teman-teman ambil dulu yang 14 unit yang ada di balance. Kita keluarkan 14 unit, kita pindahkan ke bagian kolom sold 14 unit dengan harga per unitnya 4.200.000. Lalu kita totalkan, kita kalikan menjadi Rp58.800.000. Ini kan berarti yang baru dikeluarkan di bagian sold ini baru 14 kan. Sedangkan yang dikeluarkan itu ada 16, berarti kurang 2 lagi. Nah, 2 lagi kita ambil dari unit yang di balance yang di bagian 36 unit. Kita ambil, kita pindahkan ke sold 2 unit dengan harga per unitnya yang ini 4.300.000. 4.300.000 lalu ditotalkan menjadi 8.600.000. Mengerti ya teman-teman? Berarti kita habisin dulu karena ini menggunakan metode FIFO, yang pertama kali masuk itu pertama kali kita jual. Nah, di sini kita habiskan dulu persediaan kita yang pertama, yaitu yang 14. Baru kalau kurang kita ambil dari persediaan yang 36. Seperti itu. Ini untuk pencatatan yang mountain bike. Untuk yang all terrain bike juga sama pencatatannya. Kita lihat. Yang all terrain bike ini dibelinya 18 unit. Nah, sama kita tulis pada bagian sold. Nah, 18 unit. Sebelumnya kita lihat persediaan kita di gudang ada berapa. Lihat di bagian balance tanggal sebelumnya. Yaitu ada 17 unit
Dan 42 unit, 17 unit harganya 3.300.000, yang 42 unit harganya 3.400.000. Kita keluarkan dulu nih yang 17 unit kita keluarkan. Tulis bagian sold 17 unit dengan harga per unit 3.300.000. Lalu kita totalkan. Masih kurang 1 unit kan, karena yang dijual itu adalah 18 unit. Berarti kita tarik tuh yang dari 42 unit itu yang 3.400.000 kita keluarkan, tarik menjadi satu unit dengan harga 3.400.000 ditotalkan menjadi 3.400.000. Berarti ini udah kelihatan dong di sold ini jumlah unit yang dikeluarkan berarti 18 unit. Seperti itu. Ini untuk pencatatan kartu persediaan. Nah, untuk mencari cost of goods sold dan merchandise inventory, teman-teman tinggal menambahkan saja yang 58 juta pada total sold dan 8.600.000, lalu ditambahkan dengan total sold yang ada di all time buy 58 juta 100 ditambahkan 3.400.000 menjadi 126 juta 900. Kita pindahkan di cost of goods sold dan merchandise inventory. Seperti itu. Next, kita akan membahas dokumen yang ke-7. Nah, di sini ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar dibayarkan kepada Bank BMI. Bank BMI. Jumlah yang dibayarkan adalah Rp12.430.000. Keterangannya adalah pembayaran angsuran hutang Bank BMI dengan cicilannya Rp8.235.000 dengan bunganya Rp4.195.000 dengan cek BJB. Nah, untuk di sini berarti teman-teman tinggal lihat. Karena kita mengeluarkan uang untuk pelunasan hutang, berarti kita tuliskan di jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk jurnal pengeluaran kas ini, teman-teman, kita tinggal tuliskan ya di data tanggal, yaitu ada tanggal 8 Desember, dokumen nomornya itu BKK 1205 dengan deskripsinya angsuran ya, angsuran pinjaman. Di sini di bagian debitnya kita isi pada other. Pada other di sini akun nomornya yang among 8.235 ini yang cicilan pokoknya. Nah, ini untuk ini kita tuliskan akun nomornya 2-212110 yaitu accrued expense. Lalu untuk bunganya yang 4.195.000 kita akun nomornya yaitu 9110. Seperti itu, 9110 ini adalah interest expense. Lalu pada bagian kredit ada cash in bank Rp12.430.000. Nah, next untuk transaksi dokumen yang ke-9. Nah, di sini ada voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil yaitu dibayarkan kepada BJB, nominalnya adalah 1.035.650 rupiah. Nah, keterangannya adalah pembayaran rekening listrik, air, dan telepon. Nah, untuk ini teman-teman, untuk transaksi ini teman-teman bisa tuliskan pada petty cash, journal. Nah, yang tanggalnya itu kita isi tanggal 9 Desember, dokumen numbernya FKK 1201 dan deskripsinya pembayaran utilitas November. Lalu posre di bagian debit ada akun nama, akun name-nya yaitu accrued expense dengan akun nomornya 2-120, lihat di akun perusahaannya, daftar perusahaannya. Amount-nya Rp1.035.650. Petty cash-nya juga sama, diisi dengan Rp1.035.650. Seperti itu. Baik. Di sini kita akan melihat dokumen yang ke-10, yaitu ada faktur penjualan dari PT Goodwill kepada CV Rai. Nah, di sini berarti ada transaksi penjualan secara kredit yang diberikan kepada CV Rai. Berarti kita menjualkan barang dagang kita yang dijual kepada CV Rai, yaitu ada mountain bike yaitu 21 unit dengan harga per unit 5.375.000. Lalu ada all terrain bike yang dibeli dengan 24 unit dengan harga per unitnya 4.250. Itu ada total penjualan, PPN, dan ada piutang dagangnya. Nah, untuk analisis dokumen ini, yang pertama kali kita penulisan pencatatan.
yaitu satu, pada jurnal penjualan. Kenapa pada jurnal penjualan? Karena di sini kita menjual barang dagang kita secara kredit pada CVRI. Setelah kita mencatat di jurnal penjualan, kita juga catat di buku pembantu piutang. Kenapa kita tuliskan di buku pembantu piutang? Karena piutang kita kepada CVRI bertambah gitu ya, seperti itu. Lalu kita terakhir tulis pada kartu persediaan. Kenapa pada kartu persediaan? Karena stok kita yang di gudang harus dikurangi berdasarkan stok yang keluar dan diberikan kepada CVRI. Seperti itu. Lanjut kita ke tahap yang pertama, yaitu jurnal penjualan. Nah, untuk jurnal penjualan atau sales journal, teman-teman bisa lihat, sini ada tanggal. Tuliskan tanggalnya di sini itu tanggal 10, karena di sini terjadi pada tanggal 10 Desember. Dokumen numbernya yaitu yang FGW 12-02, lalu deskripsinya nama perusahaannya yaitu CVRI, lalu akun receivable-nya. Kita tuliskan piutang usahanya yaitu Rp241.037.500. Kita pindahkan. Untuk cost of goods sold, kita lihat nanti di kartu persediaan ya. Kita lewat dulu, lalu ada penjualannya, yaitu kita tuliskan dari total penjualan yaitu 219.125.000. Lalu ada VAT out-nya, PPN keluarannya yaitu yang Rp21.912.500. Merchandise inventory kita juga lihat nanti di kartu persediaan. Seperti itu. Ini untuk pencatatan pada jurnal penjualan. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu pencatatan pada buku pembantu piutang. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini di atas kolomnya ini ada customer. Nah, customernya kita adalah CVRI. Jadi ada tanggal 1, description, ada balance. Di sini udah ada nominalnya 165 juta. Nah, ini teman-teman dari mana? 165 juta ini teman-teman lihat di soal, di situ ada daftar piutang perusahaan gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di situ yang CVRI nominalnya adalah 165 juta. Kita tinggal pindahkan ke sini. Lalu analisis dari transaksi yang ke dokumen ke-10 ini, kita tulis tanggal 31 SD1. SD1 ini kita lihat dari tabel yang jurnal penjualan. Di situ ada SD1 di kanan pojok kanan atas. Pindahkan. Lalu untuk nominal piutangnya kita tuliskan yang 241.037.500 di debit karena piutangnya kan bertambah, berarti di debit. Lalu di bagian balance-nya tinggal kita tambahkan saja yang 165 ditambahkan 241.037.500 menjadi 406.037.500 seperti itu. Nah, untuk yang cost of goods sold dan merchandise kita lihat kartu persediaan ya. Nah, next kita ke tahap yang ketiga yaitu kartu persediaan. Nah, untuk kartu persediaan kita fokuskan dulu pada produk mountain bike. Kita lihat produk yang dibelinya itu adalah atau produk yang berhasil dijual yaitu mountain bike itu 21 unit dengan harga per unitnya 5.375.000. Nah, di sini kita isi pada bagian sold karena berhasil kita jual. Yaitu 21 unit dengan harga per unitnya 4.300.000 dan total yaitu 90.300.000 rupiah. Seperti itu. Nah, lalu di bagian balance-nya tinggal kita kurangi saja. Kalian lihat di bagian balance, di situ ada 34. Jadi sebelumnya kita itu memiliki stok di gudang kita itu adalah 34 unit dengan harga per unitnya 4.300.000. Nah, saat ini berhasil kita jual 21 unit, berarti keluar dong yang 34 ini dikurangi 21 unit menjadi 13 unit sisanya. Dengan harga per unit 4.300.000 ditotalkan menjadi 55.900.000 rupiah. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang produk yang all time bike-nya yang berhasil dijual yaitu 25 unit. 25 unit dengan harga per unitnya 3.400.000.
ditotalkan menjadi 85 juta. Nah, untuk di bagian balance-nya, teman-teman seperti biasa, stok yang sebelumnya kita memiliki 41 unit, dikurangi 25 unit yang berhasil kita jual, dikurangi menjadi 16 unit. Dan total unitnya 3.400.000, lalu ditotalkan menjadi 54.400.000 rupiah. Ini untuk pencatatan persediaan barang dagang. Nah, untuk cost of goods sold dan merchandise inventory yang tadi belum diketahui, nah teman-teman tinggal tambahkan saja dari yang lihat di bagian sold ya di situ. Teman-teman tinggal tambahkan saja yang 90.300.000 ditambahkan dengan 85 juta menjadi 175.300.000 rupiah. Nah, ini adalah 175 ini kita isi di bagian cost of goods sold dan merchandise. Seperti itu. Lanjut kita ke dokumen yang ke-11. Nah, dokumen yang ke-11 ini yaitu ada faktur penjualan yang diberikan dari PT Sumerindo kepada PT Goodwill. Nah, untuk di sini berarti kita melakukan pembelian kan dari PT Sumerindo, kita membeli, yaitu ada barang-barangnya, ada mountain bike, ada all-terrain bike, terus ada total penjualannya juga, PPN dan utang dagang. Nah, berarti untuk alur pencatatannya yang pertama yaitu kita tuliskan pada jurnal pembelian, karena kita membeli secara kredit, seperti itu. Lalu setelah kita di jurnal pembelian, kita tulis juga yang kedua yaitu pada buku pembantu utang. Karena utang kita pada PT Superindo ini bertambah atau berkurang gitu, karena kita melakukan pembelian ini secara kredit. Lalu setelah itu kita tuliskan juga di kartu persediaan. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu pada jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tanggal. Nah, tanggalnya tanggal 11 Desember 2016. Kita tuliskan dokumennya yaitu yang nomor faktur FSA 1112. Deskripsinya nama perusahaan yaitu PT Sumerindo. Debitnya ada merchandise inventory. Kita pindahkan saja yang total penjualan 225.600.000 rupiah. Lalu ada VAT-in-nya kita pindahkan 22.560.000 rupiah. Lalu di bagian kredit, teman-teman isi pada akun payable. Di situ adalah utang dagangnya. Total utang dagangnya yaitu yang 248.160.000 rupiah. Seperti itu. Ini untuk jurnal pembelian. Setelah dari jurnal pembelian, tahap yang kedua yaitu pada buku pembantu utang. Untuk mengetahui utang kita kepada PT Sumerindo. Nah, di sini ada customer. Customernya itu PT Sumerindo. Tanggalnya tanggal 1, balance udah ada isinya ya, di situ di kredit 37.620.000 rupiah. Nah, ini teman-teman bertanya ini dari mana gitu ya. Nah, ini sudah ada di soal. Teman-teman bisa lihat pada tabel utang yang sudah ada di soal. Daftar tabel utang. Itu udah ada yang PT Sumerindo, tinggal kita pindahkan ke sini di bagian kredit. Nah, untuk yang dokumen ini kita tuliskan tanggal 31, deskripsinya PJ1. PJ1 ini kita lihat dari jurnal pembelian, di atas tabelnya, kolomnya di situ ada page PJ1, kita tuliskan itu di deskripsi. Lalu untuk utang usahanya atau utang dagangnya kita pindahkan yang 248.160.000 ini kita pindahkan di kolom kredit, karena kita bertambah gitu ya utangnya, seperti itu. Karena kalau bertambah utang kita tuliskan di kredit, menjadi yang utang sebelumnya, yang kita udah memiliki utang sebelumnya pada PT Sumerindo ini yang 37.620.000 rupiah, kita tambahkan dengan utang yang sekarang yaitu 248.160.000 rupiah. Menjadi totalnya kita tuliskan di balance pada bagian kredit yaitu 285.780.000 rupiah. Seperti itu. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu pencatatan pada kartu persediaan. Nah, untuk pencatatan pada kartu persediaan,
teman-teman kita fokus pada mountain bike. Nah, mountain bike di sini yang kita beli yaitu adalah nominalnya 24 unit dengan harga per unit 4.300.000. Tinggal kita teman-teman pindahkan pada bagian purchase karena kita membeli yaitu 24 unit dengan harga harga per unitnya 4.300.000 ditotalkan menjadi 103.200.000 rupiah. Lalu kita isi pada bagian balance. Karena kita membeli, berarti stok di gudang kita yang sebelumnya ada 13 unit, lihat ya di bagian balance yang di tanggal sebelumnya. Karena kita sudah memiliki sebelumnya ada stok 13 unit, kita beli lagi 24 unit, berarti kita tambahkan 13 unit ini ditambah 24 unit, menjadi 37 unit. Sekarang berarti yang di gudang ada 30 unit mountain bike dengan harga per unitnya 4.300.000. Lalu ditotalkan menjadi 159.100.000 rupiah. Nah, untuk yang produk yang kedua, all terrain bike, kita membeli all terrain bike ini 36 unit dengan harga per unitnya 3.400.000. Seperti sebelumnya, yaitu kita tuliskan di bagian purchase yang kita beli 36 unit dengan harga per unitnya 3.400.000, lalu ditotalkan menjadi 122.400.000 rupiah. Di bagian balance-nya kita isi sama yang stok sebelumnya kita memiliki 16 unit ditambah dengan stok yang sekarang kita beli 36, berarti menjadi 52 unit dengan harga per unit 3.400.000, lalu kita totalkan menjadi 178.800.000 rupiah. Ini untuk penulisan persediaan dagangnya, persediaan stoknya, seperti itu. Nah, sudah ya. Lalu selanjutnya kita ke dokumen yang ke-12. Nah, dokumen yang ke-12 ini ada nota kredit yang diberikan kepada PT Goodwill dari PT Sumberindo. Nah, untuk nota kredit di sini yaitu dokumen yang membuktikan terjadinya pengurangan piutang usaha karena pengembalian barang dagang. Nah, pengembalian barang dagang ini karena rusak atau tidak sesuai pesanan dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman, di sini kan dari PT Sumberindo yang diberikan kepada PT Goodwill, berarti di sini kita mengembalikan barang yang sudah kita beli sebelumnya kepada Sumberindo, kita kembalikan karena barang ini rusak gitu misalnya. Nah, karena barang ini rusak, lalu kita kembalikan. Nah, di sini keluarlah nota kredit. Nah, barang yang kita kembalikan yaitu ada mountain bike 2 unit dengan harga per unit 4.300.000, lalu ada all terrain bike yang kita kembalikan 3 unit dengan harga per unitnya 3.400.000, lalu ada total penjualan, PPN, dan piutang dagang. Nah, untuk alur yang ini, yang pertama kali yang harus kita catat adalah pada jurnal umum. Kenapa pada jurnal umum? Karena ini tidak bisa dicatat pada jurnal sebelumnya, jurnal keempat jurnal sebelumnya. Berarti kita tuliskan pada jurnal umum. Nah, jurnal umum di sini, setelah kita tuliskan pada jurnal umum, kita tuliskan juga pada buku besar pembantu utang. Karena utang kita sebelumnya, kan kita mengembalikan nih barang dagang kita, berarti utang kita berkurang dong, karena barangnya ada yang kita kembalikan. Lalu setelah kita tulis di buku besar pembantu utang, kita tuliskan pada kartu persediaan. Karena persediaan kita akan bertambah atau berkurang. Seperti itu. Oke, kita ke tahap yang pertama, yaitu jurnal umum atau general journal. Nah, di sini ada tanggal, kita tuliskan tanggalnya, tanggal 12 Desember 2016. Dokumennya yaitu yang nomor nota kredit, yaitu yang NKSA 1212. Deskripsinya, nah teman-teman untuk deskripsinya, kita lihat. Berarti kita mengembalikan nih barang kan, berarti di sini ada akun payable, piutang dagang. Nah, piutang dagang kita kan berkurang, berarti kita tuliskan pada bagian debit 20.680.000. Nah, lalu di bagian kreditnya kita ada VAT-in.
yaitu yang 1.880.000. Setelah itu ada Merchandise Inventory. Merchandise Inventory atau total penjualannya yaitu kita tuliskan yang 18.800.000 rupiah. Terus keterangannya di bawahnya kita kasih keterangan aja retur pembelian ke PT Superindo seperti itu, Sumerindo seperti itu. Ini untuk penulisan jurnal umum. Lalu ada buku besar pembantu utang. Nah, buku besar pembantu utang kita tuliskan ya customer-nya itu PT Sumerindo, tanggalnya. Nah, untuk tanggal di sini kita lihat tanggal di sini selalu diakhiri dengan tanggal 31, yaitu tanggal 31. Di sini deskripsinya GJ1. GJ1 ini kita lihat dari General Journal. Di atas itu tuh di sebelah kanan itu ada page GJ1, kita pindahkan pada deskripsi. Nah, ini seperti biasa ya, kalau untuk penulisan buku pembantu utang atau buku pembantu piutang kita pisahkan setiap perusahaan gitu, jadi tidak disatukan. Di sini kan pada Sumerindo sebelumnya kita sudah memiliki transaksi nih sebelumnya. Nah, kita akan menuliskan transaksi yang ini. Nah, GJ1 kita tulis akun payable-nya, piutang dagang kita, bagian di debit yaitu 20.680. Kenapa di debit? Karena berkurang. Karena kita kembalikan, berarti piutang kita juga utang kita juga berkurang. Lalu kita tinggal hitung deh dari 200 yang balance sebelumnya, di bagian kredit ada 285.780.000. Sebelumnya kita sudah memiliki utangnya 285. Kita kurangi dengan 20.680, totalnya menjadi 265.100.000 rupiah. Kita tulis di bagian balance pada kredit. Seperti itu. Ini untuk buku besar pembantu utang. Lalu ke tahap yang ketiga kita tulis pada kartu persediaan. Nah, ini untuk kartu persediaan. Kartu persediaan kita fokus pada mountain bike terlebih dahulu. Lihat, mountain bike kita kembalikan unitnya itu ya ada 2 unit dengan harga per unitnya 4.300.000. 2 unit ya. Nah, kita tulis ini pada bagian purchase yang kita beli. Tapi bedanya di sini mengurangi, kan sebelumnya bertambah ya. Di sini kasih minus, kasih strip. Yaitu min 2 unit yang kita kembalikan, harga per unitnya 4.300.000, lalu kita totalkan menjadi 8.600.000. Setelah itu, lalu kita jumlahkan pada bagian balance. Nah, pada bagian balance di sini berarti 37 unit yang sebelumnya ada di gudang kita kurangin 2 unit. Karena yang kita keluarkan menjadi 35 unit. Harga per unitnya 4.300.000, lalu kita totalkan menjadi 150.500.000 rupiah. Nah, lalu untuk produk yang kedua, all terrain bike, kita lihat yang dikembalikan yaitu ada 3 unit. Harga per unitnya 3.400.000. Kita tulis di purchase, kasih strip minus itu. Bukti pengurangan yaitu 3, unitnya 3, harga per unit 3.400.000, ditotalkan 10.200.000. Di bagian balance-nya, seperti biasa kita kurangi stok yang sebelumnya udah ada di gudang kita, yaitu 52, kita kurangin 3 menjadi 49 unit dengan harga per unitnya 3.400.000, ditotalkan menjadi 166.600.000 rupiah. Seperti itu. Nah, lanjut ke dokumen yang ke-13. Nah, di sini ada voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil ini tinggal kita, voucher kas kecil ya, voucher kas kecil yang dibayarkan kepada CV Sukajadi. Nah, untuk voucher kas kecil ini kita tinggal melakukan pencatatan, 1 kali pencatatan yaitu pada Petty Cash Journal. Pada Petty Cash Journal aja. Nah, date-nya seperti biasa kita kasih tanggal 13, lalu dokumennya ada FVKK 1202. Untuk deskripsinya, lihat di situ keterangannya pada dokumennya tuh, pembelian keperluan rumah tangga kantor, kita tuliskan deskripsinya. Lalu ada account name-nya, kita tuliskan ada another operating expense. Lalu akun nomornya yaitu 6/200, ada di daftar akun perusahaan.
amongnya dengan totalnya yaitu yang 118.500, petty cash-nya juga sama 118.500. Seperti itu. Atas pembelian kredit pada tanggal 17 November. Nah, berarti di sini tulis yang alur pencatatannya yang pertama kali kita tulis adalah pada jurnal pengeluaran kas, karena kita membayar pelunasan hutang dagang kita kayak gitu. Setelah kita tulis di jurnal pengeluaran kas, kita tulis juga pada buku besar pembantu utang, karena utang kita pasti ada yang berkurang seperti itu. Baik, kita ke yang pertama yaitu pencatatan pada jurnal pengeluaran kas. Di sini ada tanggal, kita tuliskan tanggal 17 Desember. Dokumen numbernya yaitu yang BKK 1207, deskripsinya yaitu nama perusahaannya yaitu PT Sumerindo, akun payable-nya yaitu Rp37.620.000. Lalu di kreditnya yaitu ada cash in bank Rp37.620.000 sama. Nah, ini untuk pencatatan pada jurnal pengeluaran kas. Untuk jurnal pengeluaran kas ini simple ya, seperti ini. Lalu yang kedua, pencatatan pada buku besar pembantu utang. Nah, ini Ibu tuliskan lagi semuanya karena berkaitan. Sekali lagi karena utang dan piutang itu berkaitan, dan persediaan barang juga. Nah, di sini lihat pada tanggal 31, deskripsinya CPJ. CPJ ini ada pada jurnal pengeluaran kas, kita tuliskan pada deskripsi. Lalu nominal ini yang 37.620 ini kita taruh di debit karena kita membayarkan. Berarti kita taruh di debit, lalu di balance-nya kita tinggal kurangi yang Rp265.100.000 ini, kita kurangi dengan Rp37.620.000 menjadi Rp227.480.000. Seperti itu. Ini untuk dokumen yang ke-16. Next, untuk dokumen yang ke-17 yaitu ada faktur penjualan. Nah, faktur penjualan. Berarti di sini terjadi ini kan faktur penjualan kepada si fisik. Berarti di sini terjadi transaksi penjualan secara kredit. Nah, untuk pencatatannya kita catat pertama kali itu pada jurnal penjualan. Setelah catat pada jurnal penjualan, catat juga pada buku besar pembantu piutang. Karena piutang si fisik ini bisa berkurang atau bertambah. Lalu yang ketiga ada kartu persediaan, karena stok kita akan berkurang juga. Baik, kita yang ke pertama yaitu pencatatan pada jurnal penjualan atau sales journal. Di sini ada tanggal yaitu tanggal 18 Desember, dokumen nomornya FGW 1203, deskripsinya nama perusahaan yaitu si fisik, lalu ada postref, debit. Nah, debit di sini kita tuliskan akun receivable-nya yaitu piutang dagangnya yaitu Rp209.275.000. Cost of goods sold-nya dan merchandise inventory seperti biasa kita lihat di kartu persediaan. Lalu ada bagian kredit, ada penjualannya yaitu yang total penjualan 190.250.000 kita pindahkan. Cut out-nya yaitu yang PPN-nya yang 19.225.000 kita pindahkan. Nah, seperti itu. Lalu yang tahap kedua yaitu pencatatan pada buku besar pembantu piutang. Nah, di sini customer-nya itu CV6. Lalu tanggalnya di sini tanggal 1 deskripsinya balance. Di sini udah ada 75.900.000. Nah, ini dapat dari mana? Ini sudah ada pada daftar tabel piutang perusahaan yang sudah ada di soal perusahaan si fisik. Kayak gitu. Tinggal kita catatkan pada transaksi pada dokumen ini, kita tulis tanggal 31, deskripsinya SD1. SD1 ini kita lihat dari jurnal penjualan, di situ di atas tabelnya ada SD1, kodenya kayak gitu ya. Lalu ada kita tulis piutangnya di sini yaitu pada bagian debit 209.275.000. Karena di debit, karena piutang kita kan bertambah di debit.
Lalu setelah itu untuk bagian balance-nya tinggal kita tambahkan 209.275.000 ditambahkan dengan 75.900.000 menjadi 285.175.000. Seperti ini. Setelah pencatatan pada buku besar pembantu piutang, selanjutnya kita catat juga pada kartu persediaan. Nah, untuk kartu persediaan teman-teman kita fokus pada mountain bike. Nah, mountain bike di sini yang dibelinya itu ada 18 unit dengan harga per unit 5.375. Kita catat ini pada bagian sold karena kita menjual. Yaitu unitnya 18 unit. Untuk harga per unitnya kita lihat dari persediaan barang kita di stok di gudang kita. Di sini sebelumnya nih bagian balance, di situ ada 35 unit. Itu adalah unit yang kita miliki di gudang. Dengan harga per unitnya 4.300.000. Nah, berarti yang kita gunakan untuk menjual ini nominalnya adalah yang 4.300.000. Lalu totalnya tinggal kita kalikan menjadi 77.400.000 rupiah. Di bagian balance-nya di sini untuk mengetahui persediaan akhir yang ada di gudangnya, yaitu tinggal 35 juta yang sebelumnya ada di gudang dikurangi 18 yang berhasil kita jual menjadi 17 unit. Ini adalah stok yang tersisa di gudang. 17 unit dengan harga per unitnya 4.300.000 dan totalnya adalah 73.100.000 rupiah. Seperti itu. Lalu untuk produk yang kedua, All Terrain Bike yang dibeli 22 unit. Nah, kita lihat pada tanggal 18 Desembernya ya. Pada bagian sold, kita menjual berarti kita tersisa tuh 22 unit. Dengan harga per unitnya seperti biasa, kita lihat persediaan pada tanggal sebelumnya. Yaitu ada stok yang di gudangnya itu ada 49 unit dengan harga per unitnya 3.400.000. Nah, ini harga per unit yang kita gunakan pada bagian sold ini, yaitu 3.400.000. Berarti 22 unit dikali 3.400.000 menjadi 74.800.000 rupiah. Untuk bagian balance-nya tinggal kita kurangi stok yang sebelumnya 49 unit, kita kurangi dengan barang yang berhasil kita jual 22 unit menjadi 27 unit dengan harga 3.400.000. Seperti itu. Lalu untuk mengetahui cost of goods sold dan merchandise yang di sini yang pada jurnal penjualan, teman-teman tinggal tambahkan yang 74.400.000 yang pada total sold mountain bike dan total sold pada all terrain bike 74.800.000 ditambahkan menjadi 152.200.000 rupiah. Nah, pada bagian cost of goods sold-nya dan merchandise-nya menjadi. Untuk dokumen yang ke-18 di sini ada nota kredit. Nah, berarti untuk di sini ada nota kredit kepada CV6. Nah, untuk pencatatannya berdasarkan dokumen ini, teman-teman pertama kali bisa catat pada jurnal umum. Lalu yang kedua, teman-teman menuliskan pada buku besar pembantu piutang. Karena piutang kita akan berkurang, soalnya ada barang yang dikembalikan kembali kepada kita, diretur kembali. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kartu persediaan. Nah, kartu persediaan di sini juga akan bertambah karena ada barang yang kita kembalikan lagi ke gudang. Baik, kita ke tahap yang pertama yaitu jurnal umum. Nah, untuk jurnal umum di sini ada tanggal 19, nomor dokumennya, lalu ada deskripsinya, ada fat out-nya, yaitu nominalnya yang 962.500 yang PPN-nya. Lalu ada sales return, di sini and allowance di sini yaitu nominalnya yang 9.625.000 yang total penjualan. Lalu di bagian kreditnya ada account receivable. Nah, account receivable di sini yaitu yang 10.587.500 rupiah. 500 rupiah. Nah, ininya adalah keterangannya adalah retur penjualan dari CV6. Seperti itu. Lalu ada juga merchandise inventory pada cost of goods sold merchandise. Nah, untuk nominal ini seperti biasa kita lihat dari kartu persediaan. Nah, lanjut ke yang kedua yaitu buku besar pembantu piutang. Nah, buku besar pembantu piutang kita tinggal pindahkan saja. Tanggal 31, deskripsinya GJ1 dengan kita
karena dikembalikan gitu ya barang ke kita, berarti piutang kita pun akan berkurang, yaitu di kredit kita tuliskan 10.587.500. Di bagian balance-nya tinggal kita kurangi yang 285.175.000 itu kita kurangi dengan 10.587.500 menjadi 274.587.500 rupiah. Nah, ini untuk perhitungan buku besar pembantu piutang. Lalu kita tulis pada kartu persediaan. Nah, pada kartu persediaan, teman-teman, karena dikembalikan barang lagi ke kita, berarti kita memasukkan barang ini ke gudang lagi kan. Kita tulis pada bagian sold, tetapi dengan mengurangi, berarti minus 1. Dengan harga per unitnya 4.300.000, lalu ditotalkan menjadi 4.300.000 rupiah. Kita itu lihat ya yang pada tanggal 19. Nah, lalu pada bagian balance-nya, teman-teman tinggal menambahkan saja. Kan sebelumnya di gudang kita ada 17 unit nih. Terus sekarang dimasukkan lagi ke gudang karena ada dikembalikan lagi barangnya menjadi 17 ditambah 1 menjadi 18 unit. Dengan nominal 4.300.000 lalu ditotalkan menjadi 77.400.000 rupiah. Nah, untuk yang produk all time baik-nya juga sama, karena dikembalikan lagi berarti kita masukkan ke dalam gudang. Kita tulis di bagian sold dengan mengurangi. Nah, di situ harga per unitnya 3.400.000 ditotalkan menjadi 3.400.000 rupiah. Untuk di bagian balance-nya, teman-teman tinggal menambahkan yang ada di gudang itu sebelumnya 27 juta ditambahkan dengan 1 yang kita masukkan lagi ke gudang menjadi 28 unit. Dengan harga per unitnya 3.400.000 lalu ditotalkan. Nah, untuk cost of goods sold dan merchandise tinggal menambahkan dari 4.300.000 rupiah ditambahkan dengan 3.400.000 rupiah itu adalah dari total sold yang mountain bike dan all terrain bike seperti itu. Lalu dokumen yang ke-19 yaitu ada voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil di sini dibayarkan kepada Cihampelas Resto. Keterangannya pembelian konsumsi rapat akhir tahun. Nah, berarti pencatatannya kita tulis pada petty cash journal. Nah, petty cash journal. Karena nominal ini di bawah 2 juta gitu, karena ada peraturannya di perusahaannya yaitu menggunakan kas kecil. Kita tinggal tuliskan saja tanggalnya 23 Desember, dokumen nomornya, lalu deskripsinya konsumsi rapat, lalu di debitnya ada akunimnya, other operating expense, beban pengeluaran lain-lainnya dengan akun nomornya 6/200. Lalu dengan nominalnya 442.500 rupiah. Di petty cash juga sama 442.500 rupiah. Kita lanjut ke dokumen yang ke-20, yaitu di sini ada faktur penjualan. Nah, di sini ada faktur penjualan yang diberikan kepada PT Goodwill. Nah, berarti kita melakukan pembelian kepada PT Star X secara kredit. Berarti pencatatan yang pertama kita tulis adalah pencatatan pada jurnal pembelian. Lalu setelah pada jurnal pembelian, kita tuliskan juga pada pencatatan buku pembantu utang, karena utang kita bertambah setelah melakukan transaksi ini. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kita melakukan pencatatan pada kartu persediaan. Baik, kita kerjakan pada pencatatan yang pertama, yaitu jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian di sini tanggalnya kita biasa tulis, nomor dokumennya juga, deskripsinya nama perusahaannya yaitu PT Star X. Lalu di debitnya ada merchandise inventory, yaitu merchandise inventory kita isikan total penjualannya yaitu yang 188 juta. Lalu ada VAT in-nya, yaitu kita tuliskan yang 18.800.000. Lalu di bagian kreditnya kita tuliskan akun receipt, akun payable-nya yaitu 206.800.000 rupiah. Nah, terus tahap yang kedua kita tulis pencatatan pada buku pembantu utang. Nah, pada buku pembantu utang kita lihat di sini ada customer PT Star X. Di sini ada tanggal 1, deskripsinya ada balance. Nah, di sini di bagian balance ternyata udah diisi ya yang 36.630. Ini bisa dilihat di daftar utang perusahaan ada di soal. Nah, untuk ini transaksi yang ini kita tuliskan tanggal 31, deskripsinya PJ1,
dengan nominal utangnya di bagian kredit karena kita karena melakukan pembelian secara kredit ya, utang kita bertambah di kredit Rp206.800.000. Lalu di bagian balance-nya tinggal kita tambahkan Rp36.630.000 ditambahkan dengan Rp206.800.000 menjadi Rp243.430.000. Nah, lalu untuk pencatatan kartu persediaannya, untuk pencatatan kartu persediaan, teman-teman kita fokus ke produk yang pertama yaitu All Terrain Bike. Nah, All Terrain Bike di sini kita membeli 20 unit dengan harga per unitnya Rp4.300.000. Nah, kita tulis pada tanggal 24 yaitu kita beli 20 unit, kita tulis di purchase ya karena kita membeli yaitu 20 unit dengan harga per unitnya Rp4.300.000. Lalu kita totalkan menjadi 86 juta. Di bagian balance-nya kita tinggal menambahkan saja yang 18. Yang sebelumnya kita memiliki stok di gudang itu adalah 18 unit. Kita tambahkan dengan yang sudah kita beli sekarang yaitu 20 unit menjadi 38 unit. Dengan harga per unitnya Rp4.300.000. Lalu ditotalkan menjadi Rp163.400.000. Nah, untuk yang All Terrain Bike, untuk produk yang kedua, kita membeli 30 unit. Nah, berarti kita tulis pada purchase 30 unit dengan harga per unit Rp3.400.000 lalu ditotalkan. Nah, untuk bagian balance-nya kita juga sama, tinggal menambahkan saja karena kita sebelumnya memiliki stok di gudang 26 unit, kita tambahkan dengan pembelian hari ini yaitu 30 unit menjadi 58 unit dengan harga persatuan Rp3.400.000 lalu ditotalkan menjadi Rp197.200.000. Ini untuk pencatatan persediaan dagang. Nah, lalu di sini ada dokumen ke-21. Nah, lalu ke dokumen yang 21 ini ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk yang diterima dari CV6. Berarti di sini itu kita menerima kas masuk, berarti pencatatan yang pertama yaitu jurnal penerimaan kas karena kita menerima uang dari CV6. Lalu setelah kita di jurnal penerimaan kas, kita tuliskan pada buku pembantu piutang karena piutang kita akan berkurang. Baik, yang pertama kita tulis pada jurnal penerimaan kas atau cash payment journal. Nah, di sini ada tanggal biasa, dokumennya, deskripsi nama perusahaannya itu CV6. Pada bagian debit kita tuliskan yang cash in bank yang Rp75.900.000. Di kreditnya juga sama, di akun receivable yaitu yang Rp75.900.000. Nah, lalu yang kedua yaitu ditulis pada buku pembantu piutang. Nah, pada buku pembantu piutang di sini ada customer-nya yaitu CV6. Nah, kita lihat pada tanggal 31 dengan deskripsinya CRJ1. Karena di sini kita menerima pelunasan piutang, berarti piutang kita akan berkurang di kredit dengan jumlah nominalnya Rp75.900.000. Untuk di bagian balance-nya, kita tinggal mengurangi saja yang Rp274.587.500 dikurangi dengan Rp75.900.000 menjadi Rp198.687.500. Nah, untuk transaksi dokumen yang kedua, di sini ada bukti kas keluar dibayarkan kepada PT Star X. Keterangannya yaitu pelunasan hutang dagang atas pembelian kredit pada tanggal 30 November. Dengan jumlah yang dibayarkan adalah Rp36.630.000. Nah, berarti ini kita mengeluarkan kas dong. Berarti kita tulis pertama kali itu dicatat jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal pengeluaran kas ini setelah kita tulis juga pada buku pembantu utang karena utang kita berkurang gitu setelah kita melakukan pelunasan. Yang pertama yaitu jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal pengeluaran kas ini teman-teman tinggal tuliskan saja. Ada deskripsinya udah. Di sini di akun payable-nya tinggal kita tuliskan. Akun payable-nya Rp36.630.000. Di kreditnya cash in bank-nya juga sama, kita isi nominal yang sama Rp36.630.000. Lalu pencatatan pada buku pembantu piutang
Tinggal kita lihat tanggal 31, deskripsinya CPJ1. Karena kita melunasi, berarti utang kita akan berkurang. Itu dengan utang berkurang kita tulis di debit. Nominalnya adalah Rp36.630.000. Untuk di bagian balance-nya, tinggal kita kurangi yang Rp243.430.000 kita kurangi dengan Rp36.630.000 yang sudah kita bayarkan menjadi Rp206.800.000. Ini untuk pencatatan buku pembantu utang. Nah, ternyata cukup sekian untuk pematerian transaksi pada perusahaan dagang. Semoga dengan membahasnya transaksi dokumen-dokumen ini, teman-teman bisa paham mengenai pencatatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.